Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robihatun Nabila. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai definisi paragraf, manfaat paragraf, kenapa harus pakai paragraf, dan jumlah kalimat dalam paragraf. Lah, apa sih paragraf itu? Menurut beberapa ahli, pada dasarnya paragraf adalah susunan beberapa kalimat yang mempunyai satu pembahasan atau dipakai untuk menyatakan atau mengembangkan suatu gagasan. Di dalam satu paragraf ini biasanya itu terdiri dari satu pikiran pokok atau gagasan utama. Nah, kemudian manfaat paragraf itu untuk apa sih? Lah, manfaat paragraf, kita tuh dapat mengekspresikan gagasan tertulis ke dalam kalimat yang tersusun secara logis, menandai pergantian gagasan baru setiap paragraf, memudahkan penulis dalam mengatur gagasan, dan memudahkan pembaca dalam memahami tulisan. Kenapa sih harus pakai paragraf? Nah, karena dengan adanya paragraf, itu menjadikan kita mudah dalam memisahkan satu topik dengan topik lain ataupun satu tema dengan tema yang lain di dalam pengertian satu topik atau tema yang lain di dalam pengertian dan pemahamannya. Jumlah kalimat dalam paragraf itu ada berapa? Biasanya disarankan 3-5 atau minimal 3 baris. Namun dalam KBBI itu biasanya mengandung satu ide pokok atau penulisannya dimulai dengan garis baru atau paragraf baru. Nah, di garis baru atau paragraf baru ini mengandung 2 kalimat, yaitu satu kalimat pokok dan juga kalimat penjelas. Di semua paragraf itu mengandung itu semua. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Ilma Maulida. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam paragraf dan syarat-syarat pembentukan paragraf. Yang pertama yaitu macam-macam paragraf. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif ialah suatu paragraf yang topiknya berada di awal paragraf. Paragraf ini diawali dengan pernyataan yang bersifat umum dan kemudian dilengkapi dengan penjelasan-penjelasan khusus yang berupa contoh-contoh, rincian khusus, bukti-bukti, dan lain-lain. Paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terletak pada bagian akhir paragraf. Paragraf ini diawali dengan kalimat-kalimat penjelas yang berupa contoh-contoh, rincian khusus, maupun bukti-bukti yang kemudian disimpan atau digeneralisasikan ke dalam suatu kalimat pada akhir paragraf. Paragraf campuran. Paragraf campuran atau paragraf deduktif induktif adalah paragraf yang letak gagasan pokok berada di awal dan di akhir paragraf. Yang terakhir adalah paragraf deskriptif. Paragraf deskriptif adalah paragraf yang tidak memiliki kalimat topik dan kalimat pengulang. Yang kedua yaitu syarat-syarat pembentukan paragraf. Yang pertama, kesatuan paragraf. Tiap paragraf hanya mengandung satu gagasan pokok. Dengan kata lain, uraian-uraian dalam sebuah paragraf diikat oleh satu gagasan pokok dan merupakan satu kesatuan. Yang kedua yaitu kepaduan paragraf. Keserasian hubungan antar kalimat dan paragraf. Syaratnya yaitu menggunakan repetisi, kata ganti, kata pengurutan, Yang ketiga yaitu kesatuan paragraf. Paragraf dikatakan lengkap apabila berisi kalimat penjelas untuk menunjung kejelasan topik. Paragraf dikatakan tidak lengkap karena hanya diperluas dengan pengulangan-pengulangan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Kumasari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pola pengembangan paragraf. Pola pengembangan paragraf merupakan bentuk pengembangan kalimat utama ke dalam kalimat-kalimat penjelas. Semua kalimat dalam suatu paragraf harus membicarakan gagasan pokok tersebut. Kalimat-kalimat penjelas seharuslah menunjang kejelasan kalimat utama. Ide pokok di awal kalimat. Paragraf deduktif, kalimat utama yang lebih dinyatakan lebih dahulu baru diikuti kalimat penjelas.
ide pokok di tengah kalimat. Paragraf iteratif, di mana gagasan utamanya ada di tengah paragraf. Ide pokok di akhir kalimat. Paragraf induktif, paragraf yang diawali dengan penyebut peristiwa khusus atau penjelasan yang berfungsi pendukung gagasan utama. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.